wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka. Ya. Orang yang bisa memandang wajah kiainya, wajah ustadznya, wajah ustadzahnya. Ya, wajah ustadzah, wajah apa namanya? Wajah kiainya itu pahalanya luar biasa. Maka kalian bisa memandang dengan pandangan penuh hormat. Jangan dipandangi terus gantengnya Kiai Imam, enggak, nanti dimarahin sama bunyainya nanti ya. Gantengnya Ustadz Nasir, gantengnya Ustadz jangan ya, enggak boleh. Tapi memandang dengan pandangan penuh penghormatan, penuh ta'zim, penuh pemuliaan kepada beliau. Ya, itu pahalanya luar biasa. Ya. Mengucapkan salam kepada kiai, kepada ustadz dan ustadzah itu juga lebih hebat daripada ibadah 1000 tahun. Kalian tuh sholat kadang-kadang subuh ini dibangunin sama Ustadz Nasir, nggak bangun Ustadz ya. Ayo subuh bisurah. Ternyata nggak ada yang bangun. Yang datang itu illa kolil katanya kiai tadi, cuma sedikit. Loh, ini nuntut ilmu dengan etikanya, dengan akhlaknya, hormat sama kiai, muliakan kiai, mengucapkan salam. Maka nanti jangan hanya cukup ketika ada kiai itu kita cuma hanya gini, ucapkanlah salam, karena itu pahalanya lebih hebat daripada ibadah 1000 tahun. Umur kita aja berapa? Umur kita itu kata Rasulullah berapa umur rata-rata umatnya? Inna a'mara ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu rata-rata 60 sampai 70. Ini yang kena Covid, yang kena macam-macam aja nggak sampai 70, ada yang lewat 70. Artinya umur itu tidak ada yang tahu. Maka dengan mengetahui betapa mulianya orang-orang yang menuntut ilmu, betapa mulianya ilmu, kita itu tidak kalah dengan orang yang umurnya panjang. Maka dulu pernah ada satu cerita, ada seorang yang hebat namanya Sam'un. Hidupnya dibuat untuk ibadah. Kalau kalian kan kalau pas liburan kan ya jarang-jarang ibadah. Kalau nggak dikasih buku mutabaah, buku evaluasi, itu nggak murojaah atau nggak apa namanya? Kalau pagi itu murojaah ya, mudarosah atau murojaah. Sudah sibuk dengan pelampiasan di pondok, dilarang membawa handphone dalam bentuk apapun. Kalau butuh tinggal telepon ustadz atau ustadzanya, tinggal telepon para musyrif dan musyrifah. Berbulan-bulan di pesantren nggak boleh pegang HP. Begitu pulang kerjaannya apa? HP aja. Kadang-kadang ada yang TikTok itu loh Ustadz, apa sih? TikTok itu loh ya Ustadz ya. Jangan salahkan TikToknya, salahkanlah pengguna TikTok. Karena TikTok itu hanya media, tergantung kita. Kalau kita isi dengan murojaah, kalau kita isi dengan sholawat, kalau kita isi dengan yang baik, boleh. Dan bahkan yang menguasai TikTok harusnya santri-santri PPIG. Yang menguasai media sosial harusnya santri-santri PPIG. Jangan salahkan HP-nya, salahkan orang yang salah menggunakan HP. Halo, understand? Yes. Senang saya kalau ada yes gitu senang. Wes, kita masuk pada pembahasan. Ini sampean harus santri itu harus bangga dulu ya, harus senang dulu, harus bahagia menjadi seorang santri ya. Baik. Kita akan membahas ini kitabnya sesuai dengan arahan dari Kiai Imam. Kita akan sekolah budi pekerti atau madrasah karakter ya, akhlak. Kita ambil satu kitab dengan harapan kita ini dapat barokah ilmu dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ya. Mudah-mudahan kita ini diakui sebagai santri beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan. Disiapkan yang bawa pulpen, dipasang telinganya. Oh, sudah dipasang yang telinganya, sudah terpasang gitu ya. Dipasang telinganya. Oke. 10 etika seorang santri. 10
10 etika seorang santri terhadap dirinya sendiri. Wes, jangan ditulis sempurna nanti disambung sendiri. Bismillahirrahmanirrahim fi adabil muta'allim fi nafsi. Ada 10 ya. Yang pertama al-awwalu an yutahhira qalbah. Kunci yang pertama, etika yang pertama adalah membersihkan hati. Jadi seorang santri itu harus hatinya bersih. Dari apa? Min kulli ghasyin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidah wa su'i khuluq. Jadi tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imam, bahwa santri harus bersih dari berbagai macam penyakit hati. 1, dengki, akhlaknya buruk, tutur katanya buruk. Kadang ada orang nak ya, kalau apa sih latah itu? Latah itu apa ya? Ustaz? Misalkan ada sesuatu yang mengagetkan, ada cicak jatuh. Cicak itu loh, apa sih namanya itu? Ya, latah. Itu jangan kayak empok atik, ya, empok atik yang udah tua itu latahnya latah yang nggak baik. Kalau kita diajari oleh Kiai Imam, biasakan diri kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Astagfirullah. Jangan sampai dirubah astaga. Sering enggak santri PPI bilang astaga? Sering apa tidak? Tidak apa sering? Nah, harus dirubah mindsetnya. Karena Mbah Hasyim dawuh, Mbah Hasyim akhlaknya seorang santri terhadap dirinya harus membersihkan hatinya dari akhlak-akhlak tercela. Salah satu kebiasaan setiap hari itu adalah ucapan yang tidak baik. Jangan sampai santri PPIG satu dengan yang lain, mohon maaf, ada yang tubuhnya agak besar, agak apa sih, big, kalau dalam bahasa Inggris itu big itu ya gendut gitu loh Ustaz maksudnya ya. Misalkan ini, mohon maaf, jangan sampai dengan lakop atau panggilan yang buruk. Dut, ambilkan Dut. Hindari. Ini tidak boleh, ini Mbah Hasyim yang jauh. Ya, yang nyampaikan Mbah Hasyim harus punya etika di dalam berucap, harus punya etika di dalam mengatakan sesuatu kepada temannya. Ada temannya yang krempeng dipanggil peng krempeng, jangan. Orangnya pendek panggil bol cebol, jangan. Atau agak hitam orangnya itu panggil reng ireng black ya, tidak boleh ya. Jadi di sini beliau katakan bersihkan hatinya dari segala macam penyakit ya. Nggak boleh dengki sama kawannya, nggak boleh iri sama kawannya dapat nikmat iri, dapat rezeki iri, nggak boleh ya. Ini adab santri terhadap dirinya harus membersihkan. Tujuannya apa nak? Agar dia lebih mudah untuk mendapatkan cahaya ilmu. Oke, yang pertama harus apa? Membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati seperti buruk ucapan, buruk tindakan, ya, dengki, hasut, ya, nggak suka temannya itu ranking 1, nggak suka temannya dapat rezeki. Nah, itu harus dihilangkan dulu sebelum kita masuk pada ilmu. Supaya ilmu itu mudah masuk. Makanya tidak ada ceritanya orang itu sukses belajarnya, sukses hafalannya, tapi dia pendendam sama orang lain. Nggak bisa Ustaz. Ya, nggak bisa. Maka harus bersih hatinya, bersih pikir. Alami kesulitan dalam menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal fikih, sulit. Kalian pernah nggak ngalami kesulitan menghafal itu? Pernah kan? Kuliah saja itu bulet aja Ustaz ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun. Loh, bulet lagi. Berarti ada yang error. Apakah afala ta'qilun? Apakah afala ya'qilun? Ya, in kuntum ta'lamun apa in kuntum ya'lamun? Ini semuanya gangguan-gangguan di dalam menghafal. Imam Syafi'i mengalami. Lalu sowan, makanya kalian kalau ada keluhan itu jangan curhat sama kawanmu, curhatlah sama
ustazahmu, curhatlah sama kiaimu, ustazmu. Jangan curhat sama temannya, itu nanti ngambrak curhatnya, ya kesana kemari. Tapi kalau sowan curhat sama kiai-kiai, kok saya ini beberapa hari sulit ya menghafal surah apa namanya Al-Insyikok ini, kok sulit ya Ustaz ya, kenapa ya kiai, ada apa, tolong saya dikasih masuk. Itu pentingnya seorang santri. Nah, Imam Syafi'i sowan kepada gurunya, guru kok saya sulit menghafal, ini apa? Dulu belum ada HP loh. Dulu belum ada WhatsApp, belum ada apa namanya TikTok, belum ada namanya story. Aduh, dulu itu masih zamannya Kiai Imam dulu di pesantren itu belum ada yang namanya HP. Teleponnya itu masih ke wartel ya Kiai. Tahu wartel, warung telepon. Kalian belum lahir tuh pakai koin, pakai klok begitu ya dulu itu ya. Dikirim wesel dulu ya Ustaz ya, kirim wesel. Nah, Imam Syafi'i ini loh sowan sama kiai, kok saya nggak hafal-hafal, ini kenapa sih kiai? Lalu kemudian beliau menuntun, sini nak, kamu harus meninggalkan maksiat. Kalian harus meninggalkan maksiat. Apa bentuk maksiat? Bisa maksiat hati, ucapannya mesti ucapan yang baik tapi diucapkan untuk ucapan yang jelek, menyakiti orang, itu maksiat. Maka kemaksiatan ini kalau masih ada di dalam diri kita, itu sulit. Fa akhbaroni bi annal ilma nurun, ilmu itu adalah cahaya. Coba bandingkan anak yang santri dengan bukan santri, cara pakai jilbabnya aja beda Ustaz. Kalau santri itu biar agak miring-miring jilbabnya tetap cantik. Halo. Biar agak hitam-hitam sedikit tapi aura kesantriannya itu ada. Tapi kalau orang, ya Allah, kalian ini tahu Britney Spears, penyanyi asal Amerika itu ya, tahu itu ya, Luna Maya yang dari Bali, Luna Maya tahu? Ini yang lagi rame, Amanda Manopo, tahu? Kata cinta itu loh ya. Coba amati dekat-dekat, auranya nggak ada, cantik oke, terkenal oke, auranya nggak ada. Kenapa? Karena bukan santri. Tapi santri setiap hari wudhu, terkena air, basuhan air wudhu, melihat ustadznya, melihat kiainya, melihat ustadzanya dengan penuh pandangan kasih sayang. Allah berikan cahaya di wajahnya. Oh, Al-Quran itu juga cahaya, tiap hari dibaca. Coba Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura. Al-Quran itu akan jadi cahaya. Makanya kalian biar agak hitam-hitam kayak gini tapi gantengnya luar biasa. Ganteng ya, cakepnya luar biasa. Nah, untuk itu tinggalkanlah kemaksiatan, bersihkan hati. Akhirnya Imam Syafi'i mudah dengan hafal sampai menjadi salah satu dari 4 madhab. Madhabnya disebut madhab Syafi'i. Itu ya. Yang pertama, adabnya seorang santri terhadap dirinya harus membersihkan hatinya dari berbagai macam penyakit agar supaya ilmu mudah masuk, agar mudah hafal Al-Quran. Asani an yuhsinan niyyah fi talabil ilmi. 2. Etika yang kedua, harus memperbaiki niat belajar. Orang tua kalian, termasuk kalian, ngirimkan kalian ke sini mondok di PPIK, tujuan kalian apa? Iya, masa tidur di pondok sini? Itu belajar, iya. Tujuan belajar itu loh apa? Supaya apa nanti? Oh, jadi orang pintar kok. Apa? Supaya jadi orang sukses. Oke. Sekolah di SMP juga bisa jadi sukses Ustaz ya. Sekolah di SMA juga bisa sukses. SMA 1, SMA 2, SMA 1 Kombeng itu ya sukses saja. Tapi santri beda nak. Pembelajaran di pondok dengan pembelajaran di luar pondok pesantren beda. Nanti kalian akan mengalami satu keadaan, perasaanku selama aku mondok aku nggak ngerti deh. Begitu pulang jadi ustazah, begitu pulang jadi kiai, begitu pulang jadi dai, jadi orang sukses. Yakin ustaz ketika Kiai Imam dulu pasti merasa nggak ngerti apa-apa selama diajar oleh kiai.
Termasuk saya tahu Ustaz Nasir apalagi ya. Jadi nggak paham betul, tapi karena ini pendidikan pesantren beda dengan pendidikan sekolah-sekolah umum. Ada nilai keberkahan, ada nilai yang tidak mampu kita nalar dengan akal kita. Maka niat menuntut ilmu harus dibersihkan dari pemikiran-pemikiran selain yang dimaksudkan di dalam tujuan menuntut ilmu. Apa itu? Supaya jadi orang hebat, supaya jadi orang terkenal, sudah bisa apa tadi nih ya, qiraah ya, tilawah. Itu bukan kok supaya menang di lomba MTQ, bukan. Tapi tujuan utama menuntut ilmu adalah li'idha'atil jahli, untuk menghilangkan kebodohan. Dulu nggak ngerti sholat, sekarang diajari oleh Kiai Imam bisa sholat. Dulu alif bakta nggak ngerti, sekarang diajari oleh Ustadz Nasir jadi ngerti, jadi fasih, jadi suaranya enak. Tujuannya adalah li'idha'atil jahli. Ya. Semuanya itu ditujukan untuk liwajhillah, agar mendapatkan ridho. Jangan mikir nanti jadi apa, nggak usah mikir. Ustaz Nasir pernah mikir nggak nanti aku jadi ini? Ya. Ustadz itu juga nggak pernah mikir. Dulu itu mondok diajari nahwu, diajari tauhid, diajari balaghah, tafsir, suruh ngapalin alfiyah itu Ustaz. Ya, itu hafal cuma 250. Itu pun di hadapan Ustadz saja. Begitu di luar nggak berhadapan dengan Ustadz, udah lupa Ustadz. Hafal muqaddimahnya. Qala Muhammadur wa maliki amadu rabbil ghairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilin syarafa. Cuma itu aja yang hafal. Begitu keluar dari pesantren, ya Allah, betapa pentingnya ilmu itu, betapa hebatnya yang namanya barokah. Jadi kalian itu belajar, sing penting niatnya niat tulus karena Allah Ta'ala. Allah sendiri yang menata hidupmu. Understand? Halo? Ya, jadi niatkan untuk lillahi ta'ala. Semua orang punya nasib berbeda-beda. Tidak semuanya hafid Al-Quran terus selalu punya pesantren. Enggak, tadi Kiai Imam sampaikan, harus ada insinyur yang hafid Al-Quran. Harus ada konglomerat yang hafid Al-Quran. Harus ada tobibah, dokter yang Islam, khususnya dokter kandungan. Yuk, cari di Indonesia dokter kandungan rata-rata laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Yang banyak dokter kandungan itu laki-laki. Loh, di mana santri-santri putri yang hafidho Al-Quran? Mau kalian diperlakukan sama dokter laki-laki itu? Ayo, ya. Makanya harus bercita-cita ya yang tinggi. Nanti saya mau jadi dokter ini, dokter itu. Karena iya, udah dokter kandungan itu rata-rata. Makanya saya nggak usah bawa ke dokter kandungan, cek luar saja. Sampai dalam-dalam bahaya itu ya. Nah, laki-laki loh yang melihat. Harusnya kan perempuan sama perempuan aja nggak boleh, kecuali darurat. Sebenarnya kayak begini, Ustadz menatap kalian menatap Ustadz itu nggak boleh aslinya. Tapi karena alasan ilmu jadi boleh. Apalagi menatap Ustadz Nasir nggak boleh ya. Ya wes itu ya. Jadi niat yang baik thalabul ilmi tujuannya adalah mencari ridhonya Allah dan berniat amalkan ilmu. Niatnya itu harus punya ilmu diamalkan. Hebatnya ilmu semakin diberikan semakin bertambah. Harta, duit kalau diberikan semakin berkurang, betul ya. Ustadz ini ngajar dari dulu sampai sekarang nggak merasa kurang. Kiai Imam ini ngajar Quran sampai berapa ribu santri yang ikut tilawat itu ya? 7.000 santri. Nggak merasa rugi. Aduh, ilmuku sayang lah, aku belajar dulu di Madura bayar mahal, sekarang kok nggak ada. Makanya ilmu itu harus diamalkan. Tanpa diamalkan ilmu itu tidak akan berguna. Ibarat pohon tak berbuah. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin.
ilmu kalau nggak diamalkan, makanya tadi Kiai Imam sudah merancang sama kawan-kawan tadi, termasuk sama saya bilang santri PPIK harus go internasional. Dimulai dari kita akan keluar pelan-pelan untuk tampil di masyarakat bahwa kita bangga jadi santri, kita bangga untuk bisa berbagi ilmu, mengamalkan ilmu. Kayak ilmu baca Al-Quran, seni baca Al-Quran itu enggak semuanya orang bisa. Enak enggak suaranya tadi? Merdu enggak? Tersentuh enggak hatinya kalian? Cita-citanya jadi TNI. Cita-citanya jadi TNI, mudah-mudahan sukses barokah Al-Quran. Harus ada TNI yang hafid Al-Quran supaya enggak salah jalannya polisi-polisi itu ya, supaya enggak salah jalannya harus ada. Dan ingat, sekarang lulusan pesantren diprioritaskan untuk bisa daftar kepolisian dan TNI. Sudah diberi ruang sedemikian rupa. Karena apa? Mereka sadar betapa pentingnya seorang santri, orang yang paham Al-Quran, paham agama, masuk dalam dunia sana supaya bisa mengawal mereka-mereka yang tidak benar jalannya. Ya, ada yang cita-cita jadi TNI? Ini tadi mudah-mudahan sukses. Ada yang jadi dokter? Ada ya? Ada yang cita-cita jadi orang biasa saja deh, aku nggak jadi orang apa-apa, ada enggak? Nah, makanya dikatakan, ini saya dapat ilmu dari Kiai Imam. Alimu munakum fauqas sama. Wala tansau anna arjulakum tata'u fil ardh. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tapi jangan lupa, jangan sombong, jangan sok-sokan, kakimu masih berpijak di atas. Cita-cita harus dibangun setinggi mungkin. Jangan sampai Kiai, saya nanti cita-cita jadi orang biasa aja Kiai. Saya nggak mau sombong Kiai saja. Ya enggak, ini keliru. Halo, keliru ya. Cita-cita tinggi, jadi pilot, jadi pramugari, jadi macam-macam lah cita-cita. Tapi jangan lupa anna arjulakum tata'u fil ardh, bahwa kaki kita masih berpijak. Artinya apa? Jangan sampai sombong. Nanti Ananda siapa? Pojurem? Sadam. Ya. Sadam itu kayak Saddam Hussein. Saddam itu orang yang mendobrak. Pokoknya harus sukses, harus sukses. Itu namanya dari kata-kata Sodama kan? Ya Ustaz ya. Makanya Saddam Hussein itu dibom oleh Amerika kayak apapun, nggak mati-mati. Ya,